Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Di sini saya akan memaparkan mengenai pasir mantri. Pasir mantri. Tahu gak sih pasir mantri itu apa? Oke, mari kita bahas. Pasir mantri merupakan sebuah bukit atau danau kecil yang terletak di tengah-tengah situ Wanayasa. Filosofi dari nama pasir mantri diantaranya terdapat dua. Yang pertama, nama pasir mantri ini diambil dari salah satu mantri atau dokter yang jasadnya dikebumikan di tengah situ Wanayasa. Namun, sang mantri ini tidak diketahui secara detailnya. Yang kedua, nama pasir mantri tidak kalah diyakini oleh masyarakat setempat karena terdapat sangkut pautnya dengan makam yang berada di Danau Wanayasa, yaitu makam Kiai Gede. Kiai Gede ini mempunyai murid sebanyak 100 orang, hingga diambillah nama pasir mantri. Sebelum sekarang ini, pasir mantri dulunya terdapat 4 buah. Letaknya persis mengelilingi sekitar situ Wanayasa. Namun, disebabkan dari penyempitan lahan, wilayah tersebut sampai saat ini hanya menyisakan satu pasir mantri saja. Pasir mantri diyakini merupakan tempat dikebumikannya para dalem atau orang-orang yang pernah memimpin Wanayasa. Pernyataan ini dituturkan sendiri oleh masyarakat yang tinggal di sekitar situ Wanayasa. Nah, mengenai makam Kiai Gede atau Raden Tisnadireja bin Tirtanegara, Kiai Gede ini atau bernama asli Raden Tisnadireja atau Mas Bagus Jailani merupakan tokoh penyebar Islam yang datang ke Wanayasa. Menurut silsilah, beliau masih merupakan keturunan dari Sultan Agung Mataram dan merupakan cucu dari Bupati Kaliwungu. Kiai Gede ini mempunyai 4 orang anak, yakni yang pertama ada Bagus Asmadi, kemudian ada Bagus Ali Jamadin, lalu Bagus Jamaluddin, dan yang terakhir Bagus Ali Murtala. Kiai Gede ini pernah menyiarkan ajaran Islam di Wanayasa. Bahkan, dia merupakan pendiri pesantren Saung Agung yang lokasinya dekat dengan situ Wanayasa. Pada tahun 1586 Masehi, Kiai Gede yang berasal dari Banten ini sengaja datang ke Wanayasa untuk menyiarkan agama Islam. Hingga wafatnya pada tahun 1603 Masehi, Kiai Gede kemudian jasadnya dikebumikan oleh keluarga dan para santrinya di Pasir Mantri. Sepeninggal Kiai Gede ini, pesantren yang telah didirikannya tadi dikelola dan dikembangkan oleh keluarga besarnya. Hingga seiring berjalannya waktu, santri-santri dari pesantrennya wafat dan dikebumikan di lokasi yang sama. Namun, sampai saat ini, masih jarang dan kurang sekali bukti yang konkret dari adanya pesantren yang didirikan oleh Kiai Gede tersebut. Sebenarnya, makam yang terdapat di Pasir Mantri ini berjumlah 99 buah makam. Namun, yang baru diketahui hanya ada 33 buah. Nah, pada sekitar abad ke-20 hingga awal ke abad ke-21, Pasir Mantri dahulunya jarang dikunjungi oleh pengunjung karena lokasinya juga yang terlihat sangat angker dan banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Sehingga seringkali terjadi mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai keangkeran Pasir Mantri ini. Namun, seiring berkembangnya zaman, pada masa pemerintahan Bupati Deddy Mulyadi, dikemaslah situ Wanayasa menjadi seperti sekarang ini, dan Pasir Mantri dijadikan sebagai tempat wisata religi. Sehingga banyak sekali pengunjung atau peziarah yang datang mengunjungi makam Kiai Gede.
Berikut ini ada beberapa kesaksian mengenai Pasir Mantri dari masyarakat yang tinggal di sekitar situ Wanayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Septian Febriansah, asli orang Wanayasa. Perihal sejarah makam yang ada di Pasir Mantri di Danau Wanayasa. Menurut orang tua saya, Eyang Sofyan, disebutkan bahwa yang dimakamkan di sini itu adalah Kiai Ageng, atau menurut bapak saya namanya Raden Tisna Direja bin Tirtanagara, yang pernah menyiarkan agama Islam di daerah Wanayasa ini. Kiai Ageng yang mendirikan pesantren yang bernama pesantrennya Saung Agung. Lokasinya tepat persis di Wanayasa, di sekitar sini lah, di Wanayasa tuh ya. Terus kemudian Kiai Ageng itu sengaja datang ke Wanayasa untuk menyiarkan agama Islam. Tepatnya pada 1586 Masehi silam, Kiai Ageng berdarah Banten ini sengaja datang ke Wanayasa untuk menyiarkan Islam. Kenapa dinamakan Pasir Mantri? Dulunya dia punya 100 santri. Kemudian wafat dan dikebumikan di sini, jadi disebutkan Pasir Mantri di sini. Terus saya wafat, pesantrennya dikelola oleh keturunan-keturunannya, cuman nggak tahu keturunannya itu tepatnya ada di mana, dan ini mungkin pernah kesini gitu ya, cuman nggak bilang atau nggak pernah ini mengutarakan kalau saya itu benar-benar keturunan murni dari Kiai Ageng gitu. Keturunannya kayak semacam anak, cucu, sampai kalau nggak salah berapa turunan lah. Bapak saya tuh berapa turunan nggak tahu, cuma ini yang pasti keluarga, murid, ada di sini murid-muridnya di sini semua. Jadi ya untuk daerah ini Pasir Mantri itu ada 4 ya, yang karena penyempitan area ini yang masih aktif, yang tersebar tuh ada 4. Nah mungkin ya keluarga dan para murid-muridnya tersebar. Untuk area ini sekelilingnya kalau nggak salah ada 99 makam. Sini. Iya, cuman yang diketahui 33 yang baru ditemukan. Iya, sini 99, cuman yang diketahui gitu, yang ditanda tuh 33 kurang lebih gitu kan. Pesantrennya itu adanya di Dusun 2 dekat alun-alun. Itu menurut sejarah belum ditemukan adanya bukti kalau emang pesantren di situ, cuman dari turun temurunnya menurut juga pernah mendirikan pesantren di sini, cuman jejak-jejaknya belum ditemukan sampai saat ini. Begini, kalau sembarangan ngomong setelah kejadian. Apa contohnya? Contoh orang Purwakarta, orang tahu orang mana, mau tahu si Wanayasa sama mobilnya tulus. Masuk ke sini? Ke sana, rumah kan belum dipagar. Iya. Terus ada orang mau tahu juri Wanayasa katanya, sampai alep-alepan, udah lama meninggal. Jadi jangan sembarangan ngomong lah. Gitu. Kalau sekarang orang udah kepercaya mungkin ya. Iya. Iya. Wanayasa kan disebutnya kampung kerajaan, jadi kebanyakan Raden dulu. Wanayasa. Kerajaan. Iya. Disebutnya kampung kerajaan kalau Wanayasa. Mungkin ya orang-orang tua dulu gitu ya, masih keturunan dulu, cuma ada yang jarang. Ada yang haji, ada yang